Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali sore ini Allah melimpahkan taufik pada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah. Dan sekarang masuk tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, sepuasnya, rogodan. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Hittatun, ringankan dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Fabadala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Faqulna drib bi'asakal hajar. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi ada 12 suku Bani Israel, sebagaimana disebutkan dalam Al-A'raf ayat 160. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah,
dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Kemudian ayat 61, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Tidak sabar ya, tidak tahan. Maka mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-sayuran, timun, bawang putih, kacang-kacangan, kacang adas, dan bawang merah. Dan Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Jadi mereka kafir memang. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka adalah orang yang melampaui batas. As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, wa hadza aidan min ni'matih. Ini juga diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Coba lihat ya. Bani Israel itu dari dulu Masya Allah. Kisahnya panjang dalam Al-Baqarah dan juga surat-surat yang lain. Kaum yang memang banyak tingkah ya, banyak pola. Banyak tindakan-tindakan yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sikap pembangkangan kepada Allah taala. Jadi sampai sekarang begitu. Orang-orang Yahud, Bani Israel, khususnya Zionis, orang-orang yang betul-betul sangat sangat terlalu ya penyimpangannya, kesesatan mereka luar biasa. Ini adalah nikmat Allah kepada mereka setelah maksiat mereka kepada Allah. Mereka bermaksiat pada Allah, tapi Allah memberi apa? Nikmat kepada mereka. Fa'amarahum bidukhuli qaryatin. Maka Allah menyuruh mereka untuk masuk ke suatu kampung, takunu lahum izzan wa watanan, agar kelak menjadi keperkasaan bagi mereka dan menjadi tempat tinggal bagi mereka. Wa maskanan, negeri dan tempat tinggal. Jadi dari dulu Bani Israel itu terusir ke sana kemari ya. Itu bangsa yang terusir di sana sini memang. Ke Jerman diusir sama Hitler. Ke berbagai negara, nggak ada yang mau mengakui orang-orang Yahudi ini. Sampai kemudian akhirnya ingin memiliki satu negara, satu wilayah, dan dipilihlah Palestina. Makanya dulu tahun 1948 masuk Palestina nggak punya apa-apa, kemudian menawarkan tawaran kepada penguasa Palestina saat itu ya, Sultan Hamid II, dan siap membayar sekian dolar, tapi ditolak. Tapi akhirnya dengan bantuan PBB, dan PBB bentukan mereka juga ya. Kemudian juga kerajaan Inggris, akhirnya mereka bisa menempati Palestina dengan paksa. Sampai akhirnya mempersempit Palestina, dan Palestina sampai kehilangan negara. Dan sekarang Palestina nggak punya KTP. Orang Palestina nggak punya kewarganegaraan, nggak diakui negara Palestina di dunia. Dan itu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi mereka sendiri nggak punya negara. Mereka disuruh pergi, disuruh meninggalkan Palestina, ya khususnya Gaza dan sekitarnya. Tapi mereka nggak mau pergi.
Karena pergi juga mau kemana, walaupun negara-negara lain siap menampung mereka, tapi mereka ingin mempertahankan kehormatan umat Islam di sana. Kemudian wa yasululahum fiha arizq ragada. Kemudian dihasilkan bagi mereka di kampung itu rezeki yang melimpah. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhin khadi'ina lillah. Kemudian juga Allah memberikan ketetapan bahwa cara masuk mereka ke kampung itu harus dengan cara yang tunduk kepada Allah Ta'ala, dengan perbuatan ya. Jadi dengan sujud. Masuk pintu sujadan sambil sujud. Khadi'ina dalilin, yaitu dalam keadaan tunduk dan hina. Wabil qaul, dan juga dengan ucapan, yaitu dengan mengatakan hittah. Hittah artinya ampunilah kami. Jadi memelas. Itu perintah Allah. Tapi mereka langgar juga. Mereka ganti hittah dengan hintoh, gandum. Gandum aja lah. An yahitta anhum khotoyahum. Jadi agar Allah menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dengan permintaan mereka kepada Allah ampunan itu. Tapi mereka nggak mau, lebih memilih apa? Gandum. Itu penyelewengan orang-orang Yahud. Itu melakukan tahrif namanya. Disuruh bilang hittah diganti dengan hintoh, ditambahin nun. Itu tahrif namanya ya. Merubah suatu kata dengan tambahan huruf, ini tahrif yang parah. Kalau yang tahrif ringan itu hurufnya nggak dirubah, cuma maknanya aja disimpangkan. Tapi mereka berani merubah huruf. Jadi betul-betul pembangkang yang luar biasa. Jadi kalau sekarang umat Islam ada yang melakukan tahrif terhadap beberapa ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, itu guru mereka adalah orang-orang Yahud. Ya, termasuk memang betul yang melakukan tahrif, taktil terhadap nama dan sifat Allah itu orang-orang Jahmiyah yang awal-awal dulu. Pertamanya orang-orang Jahmiyah, dan itu runtutan perguruannya itu dari penyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang seorang Yahud, saudarinya yang menyihir Nabi, ini ponakannya, itu gurunya Ja'ad bin Dirham, dan Ja'ad bin Dirham gurunya Jam bin Sofwan. Jadi terus silsilah gurunya Jahmiyah itu dari orang Yahud. Jadi secara nasab atau secara nasab keilmuan gitu nyambung, nasab keilmuannya nyambung. Jadi tahrif mereka pun berasal dari orang-orang Yahud, dan memang beginilah orang Yahud, suka mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjanjikan bagi mereka ampunan, naghfir lakum khotoyakum, kami ampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian dengan permintaan ampunan dari kalian. Tapi kalian nggak mau minta ampun, kalian tidak menginginkan ampunan. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya amalihim, dengan amal-amal mereka. Jazaan ajilan wa ajilan, yaitu sebagai balasan yang segera dan tertunda. Fabadala ladina dzalamu minhum, maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti. Walam yakul fabaddalu. Jadi Allah di sini nggak bilang mereka mengganti, karena tidak semuanya mereka ya, sebagian mereka. Fabaddalu li'annahum la yakunu kulluhum. Jadi tidak semua mereka. Tidak semuanya mereka. Baddalu, tidak semuanya mengganti perkataan bukan yang dikatakan untuk mereka. Faqalu badala hittah habbah fil hintoh. Mereka mengatakan sebagai ganti dari kata hittah dengan apa? Biji gandum. Habbah fi hintoh. Istihanah bi amrillah, ini meremehkan perintah Allah. Istihza'un, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh ampunan, lebih butuh gandum. Berarti mereka memang benar kafir ya, cinta dunia, lebih memilih dunia daripada akhirat.
Wa idza badalu al-qaula, apabila mereka merubah ucapan, ma khiffatihi, padahal sangat ringan, fa tabdiluhum lil fi'l, maka penggantian mereka terhadap perbuatan min babi aula wa ahra, tentu saja lebih utama dan lebih layak, lebih memungkinkan. Oleh karena itu mereka masuk yashafuna ala adbarihim, justru malah apa? Merangkak pada punggung mereka, posisi kayang gitu. Disuruh sujud malah begitu. Memang aneh sekali manusianya. Ada tentara Israel, sudah kakek-kakek, begitu kejamnya, bunuh pokoknya semua bayi-bayi, bunuh binatang-binatang, itu harus bunuh. Luar biasa. Walamma kana hadza tuhyan akbaru sababin, tatkala pelampauan batas ini adalah sebab yang paling besar li'uqubatillahi bihim, untuk terjadinya hukuman Allah terhadap mereka. Allah berfirman, "Fanzalna 'alal ladzina dzalamu", maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu. Jadi bukan kepada semua mereka ya. Seperti tadi, fabadalal ladzina dzalamu, orang yang zalim saja yang mengganti itu, tidak semua mereka. Maka Allah juga hukumannya kepada orang yang zalim saja. Minhum, di antara mereka. Rijzan, yaitu adab, minas sama, dari atas, disebabkan oleh kefasikan mereka dan penyimpangan mereka, kejahatan mereka. Baghyun, kedoliman mereka. Kemudian ayat 60-nya, wa idistasqa Musa, ketika Musa minta minuman, minta disirami air untuk kaumnya. Ai talaba istasqa, ai talaba lahum ma. Jadi Musa minta air untuk mereka yang mereka gunakan untuk minum dan lain sebagainya. Faqul nadrib bi'asaqal hajar, maka kami katakan pukul dengan tokatmu batu, batu itu. Ima hajar maksus ma'lumun indahu, jadi ini batu yang khusus yang diketahui di sisinya. Wa ima ismu jinsin, atau nama jenis ini. Al hajar di sini bukan alif lam ta'rif ya, tapi alif lam lil jins. Jadi menunjuk intinya jenis batu, batu yang mana aja, pokoknya batu, jenis batu. Pukullah batu. Fanfajarat min hutnata asyrata aina, maka terpancar darinya 12 mata air dari batu itu. Wa qabailu Bani Israel, dan kabilah Bani Israel ada 12 kabilah. Qad alima kullu unasin minhum, telah tahu semua orang dari mereka, masyrabahum, tempat minum mereka. Ai mahalluhum alladhi yashrabuna, yaitu tempat mereka yang mereka minum, alaihi, padanya, min hadil a'ma, min hadil ayun, dari mata-mata ini. Dari mata-mata air ini. Fala yuzahimu ba'duhum ba'don, sehingga sebagian tidak menyempitkan sebagian yang lain ya, tidak berdesak-desakan. Masing-masing ada bagian. Fala yashrabunahu mutahanniina, bahkan mereka minum dengan senang, la mutakaddirin, tidak penuh
kesulitan, kerepotan. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, kulu washrabu min rizqillahi, minumlah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah, alladzi atakum, yaitu yang Allah datangkan kepada kalian, min ghairi sa'yin, tanpa usaha, wala ta'abin, dan tanpa capek, wala ta'thaw fil ardi, takhruju ala wajhil ifsad, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu keluar secara merusak, ya, keluar untuk merusak. Kemudian ayat 61-nya, wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin, udhkuru, ingatlah, id qultum li Musa, ketika kalian berkata kepada Musa, ala wajhi tamallul, dalam bentuk bosan, tidak tahan, tidak sabar terhadap nikmat Allah, wal ihtiqar laha, dan bahkan meremehkan nikmat Allah, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami enggak tahan dengan satu macam makanan, jins minat ta'am, satu jenis dari makanan. Wa in kana kama taqaddam, apabila dia sebagaimana telah berlalu, wa in kana kama taqaddam anwa'an, dia ada bermacam-macam, lakinnaha la tataghayyar, tapi dia tidak berubah. Tetapi dia tidak berubah. Fad'u lana rabbak, fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbidul ardu min baqliha, nabatiha, berdoalah kepada Rabb kamu agar mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari tanaman-tanamannya. Min baqliha nabatuha, tanaman-tanamannya, alladzi laisa bisyajari kau yaqumu ala sakih, yang dia itu bukan seperti pohon, ya bukanlah pohon yang tegak di atas pokoknya, pondasinya. Wa kisaiha jadi bakliha ini tanaman yang enggak punya batang gitu, dia langsung menjalar di bumi, itu bakal. Wa kisaiha ini sejenis timun, ya. Ada di sana kusak, namanya kusak, kita biasa masak, itu enggak seperti timun sih, beda ya. Tapi kalau kisah ini mungkin memang seperti timun. Wa fumiha, dan bawang putihnya, sum. Wa adasiha, adas itu kacang ya, jenis kacang. Wal basol, dan bawang merah, ma'ruf semuanya. Berkata kepada mereka, Musa berkata kepada mereka, astastabdiluna alladhi huwa adna, apakah kalian mengganti sesuatu yang ringan dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu makanan yang disebutkan, alladhi huwa khair, billadhi huwa khair, diganti dengan yang lebih baik. Wa huwa almanna wasalwa, dan itu adalah almanna wasalwa, almannu wasalwa, madu dan sejenis burung puyuh. Jadi itu yang paling rendah katanya. Fahada ghairu laik bikum, maka ini tidak layak bagi kalian. Billadhi huwa khair wa huwa alman wasalwa, fahada ghairu laik bihim, tidak layak bagi kalian. Faina hadil at'imah, karena sungguhnya makanan-makanan ini, allati talabtum, yang kalian pinta, ayum ayam misrin,
habattumuhu wajadtumuha. Karena hadil atimah allati talabtum ayu misrin habattumuhu wajadtumuha. Jadi tempat manapun yang kalian singgah di sana kamu akan mendapatinya. Wa mat'amukum alladzi minallah manallahu bihi alaikum, dan adapun makanan kalian yang Allah anugerahkan kepada kalian, bahwa khairul at'imah, maka dia sebaik-baik makanan, wa asyrafuha, dan paling mulia. Fa kaifa tatlubuna bihi badalan, maka bagaimana kamu mencari dengannya penggantinya. Kemudian walamma kana alladhi jara minhum, tatkala yang terjadi dari mereka fihi akbaru dalilin, dari mereka di dalamnya akbaru dalilin ala qillati sabrihim, bukti yang paling kuat bahwasanya qillatu sabrihim, ya, akan bukti paling kuat yang menunjukkan kepada sedikitnya kesabaran mereka, wahtiqarihim, dan peremehan mereka li awamirillahi, terhadap perintah-perintah Allah, wa ni'amihi, dan nikmat-nikmatnya, jazahum min jinsi amalihim, Allah balas mereka dengan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Kemudian wa jazahum min jinsi amalihi, faqala wa duribat alaihimud dillatu, mereka ditimpa kehinaan. Wa duribat alaihimud dillatu, dibuat atas mereka kehinaan, allati tusyahidu ala dhahiri abdanihim, yang kamu melihatnya, ala dhahri aidihim, di punggung tangan-tangan mereka. Dhahiri abdanihim, pada dhahir badan mereka, ya, bukan punggung, ya, bagian yang nampak. Wal maskanah, dan ketenangan dengan hati mereka, falam takun anfusuhum azizah, jadi temannya belum biqulubihim, falam takun anfusuhum azizah walalahum himamun aliyah, jadi belum punya jiwa yang perkasa dan juga belum punya cita-cita yang tinggi. Bal anfusuhum anfasu mahinatin, bahkan jiwa-jiwa mereka sebagai jiwa yang paling baik apa? Terhina. Oh ya, mahina kan, muhina. Bal anfusum, bahkan jiwa-jiwa mereka, anfusun mahina, jadi jiwa-jiwa yang hina. Wahimamuhum arda'u alhimami, dan cita-cita mereka adalah cita-cita yang paling rendah, paling buruk. Waba'u bighadabi minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Ai lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha, yaitu tidaklah ghanimah mereka yang mereka kembali dengannya, wafazu, dan menang, wafazu illa an raja'u bi sakhatihi alaihim, kecuali kembali dengan kemurkaan Allah atas mereka. Fa bi satil ghanimah, maka seburuk-buruk ghanimah, ghanimatuhum adalah ghanimah mereka,
dan seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Dzalikal ladzi istahaqqu bihi ghadabuh. Itulah yang mereka berhak dengannya kemurkaan Allah. Dzalika alladzi istahaqqu bihi ghadabuh biannahum kanu yakfurun, karena mereka dulu kafir, layak mendapatkan murka Allah. Bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, adalah alal haq, yang menunjukkan kepada kebenaran, wal muwaddaha lahum, dan dijelaskan untuk mereka. Falamma kafaru biha, ketika mereka kafir terhadapnya, aqabahum bighadabi, dia menghukum mereka dengan kemurkaannya, alaihim, atas mereka. Bighadabi alaihim wa bima kanu, dan dengan apa yang mereka yaqtuluna nabiyina bighairil haq, mereka itu biasa membunuh nabi-nabi tanpa hak. Dan kemudian firman sabda Nabi bighairi haq, dengan selain hak, atau firman Allah tadi ya, bighairil haq ziyadata syana'atin, ini sebagai tambahan peringatan. Wa illa, maka kalau tidak, wa illa fa minal ma'lum, maka termasuk perkara yang diketahui, anna qatlan nabi la yakunu bihaqqin, bahwasanya membunuh nabi bukanlah sebuah kebaikan, kebenaran, lakin li alla yadunna, tetapi agar tidak disangka jahluhum wa adamu ilmihim, agar tidak menyangka dengan kebodohan mereka dan tidak tahuan mereka. Dzalika bima asaw bi ayyartakibu, dan inilah dzalika bima asaw bi an nirtakabu ma'asillahi wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat dengan melakukan maksiat-maksiat pada Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas, ala ibadillahi, terhadap hamba-hamba Allah. Karena ma'asi yajurru ba'duha ba'don, karena maksiat-maksiat itu menyeret sebagian yang lainnya. Wal ghaflatu yansha'u anha ad-dam, kelalaian akan muncul darinya dosa yang kecil, kemudian berkembang lagi menjadi apa? Dosa besar. Tsumma yansha'u anha, kemudian muncul darinya tsumma yansha'u anha anwa'ul bid'ah, kemudian muncul darinya berbagai macam kebid'ahan, kekufuran, dan lain sebagainya. Maka kita mohon pada Allah kesejahteraan dari segala keselamatan, ya, min kulli bala, dari segala bala, bencana. Wa'lam anna al-khitab fi hadil ayat, ketahuilah bahwa khitab atau lawan bicara dalam ayat ini, li ummati Bani Israel, adalah untuk umat Bani Israel, alladzina kanu maujudin, yang dulu mereka ada waktu nuzulil Quran, ketika turun Al-Quran. Wa hadal af'al al-madhkura, dan perbuatan yang disebutkan ini, khutibu biha wa hiya fi'la aslafihim, khutibu biha, diajak bicara dengannya, wa hiya fi'la aslafihim, padahal dia perbuatan pendahulu mereka. Wa nasabat ilaihim li fawaid, dan dinisbatkan kepada mereka untuk faedah-faedah yang banyak. Di antaranya annaha kanu yatamaddahuna, bahwasanya mereka dulu memuji, wa yazakuna anfusahum, dan mensucikan diri sendiri, wa yaz'umuna fadlahum, mengira keutamaan mereka, ala Muhammadin wa min ali bait wa man amana bihi, daripada nabi dan orang yang beriman dengannya.
wa man amana bihi. Fabayyana Allahu min ahwali salafihim. Maka Allah menjelaskan tentang keadaan pendahulu mereka allati qad taqarrarat indahum, yang telah dipastikan di sisi mereka. Ma baina likulli wahidin minhum annahum laisu min ma'in. Ma baina ma yubayyinu bihi likulli ahadin minhum ya apa yang menjelaskan dengannya bagi setiap salah seorang dari mereka annahum laisu min ahlil sabr, bahwasanya mereka bukan termasuk orang yang sabar, wa makarimil akhlak, dan orang yang punya akhlak-akhlak mulia, ma'alil amal, dan amal-amal yang tinggi. Fa idza kanat hadhi halatu salafihim, apabila kondisinya seperti ini ya, keadaan pendahulu mereka, ma'anna al-madannah, padahal tempatnya annahum aula wa arfa, lebih tinggi dan lebih utama dan lebih tinggi. Halah mimman ba'dahum, keadaan dari orang yang sebelum mereka. Fa kaifa dzan bil mukhatabin, maka bagaimana persangkaan dengan lawan bicara. Wa minhum, dan diantara mereka, anna nikmatallahi 'alal mutaqaddimin, bahwa nikmat Allah kepada orang-orang yang terdahulu, minhum, diantara mereka, nikmatun wasilah, adalah nikmat yang bersambung ilal mutaakhirin, sampai ke zaman belakangan. Wa nikmatu ala al-aba, dan nikmat atas bapak-bapak, nikmatun alal anbiya alal abna, adalah nikmat terhadap nabi-nabi. Fakhutibu biha li'annaha ni'amun, ya, mereka diajak bicara semuanya karena itu adalah nikmat yang mencakup mereka semuanya dan mengikuti mereka. Wa minha, kemudian diantaranya lagi, annal khitab lahum, bahwa lawan bicara adalah mereka, bi af'ali ghairihim, tapi dengan perbuatan orang lain. Mimma yadullu ala annal ummah mujtami'ah, di antara yang menunjukkan bahwa umat ini bersatu, ala dinin, di atas agama. Jadi yang menyatukan kita, yang paling bermanfaat dunia akhirat, adalah bersatu karena apa? Agama. Saling menjamin. Yang sulit, yang lapang membantu yang sempit, yang miskin. Wa tatasa'adu ala masalihiha, hatta kana mutaqaddimuhum, sampai-sampai seakan-akan pendahulu mereka, wa mutaakhirihim, dan juga orang belakangan mereka, fi waqtin wahid, di waktu yang sama. Wa ka'anal hadits min ba'dihim hathan, wa ka'anal hadits min ba'dihim hadithan, dari sebagian mereka adalah kejadian, minal jami', dari semuanya. Kemudian hatta ka'anna muqaddimatu fi waqtin wahid, wa ka'anna al hadits min ba'dihim hadithan minal jami'. Lianna ma ya'maluhu ba'duhum min ba'd, karena apa yang ya'udu bi masalihil jami', lianna ma ya'malu
Lana may ya'maluhu ba'duhum, karena siapa yang mengamalkannya sebagian mereka dari neraka, ya'udu bimaslahatil jami', kembali kepada kemaslahatan keseluruhan. Kemudian wa may ya'maluhu minasyarri ya'udu bidarari al-jami', tidaklah orang yang berbuat keburukan kembali bahayanya kepada semuanya. Kemudian wa minha anna af'alahum, bahwasanya perbuatan mereka aktsaruha lam yungkiruha, kebanyakannya tidak mengingkarinya. Waridho bil ma'siyati syarikul lil 'asi, dan ridho dengan kemaksiatan syirkun lil 'asi, dan kesyirikan untuk yang bermaksiat. Ila ghairi dzalika minal hukum, dan lain sebagainya dari hukum-hukum allati la ya'lamuha, yang tidak mengetahuinya ilallah, kecuali Allah. Ya, itu sampai ayat yang ke-61. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, ya Bu. Ya, kita menyikapinya ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang paling paham Al-Quran dan As-Sunnah adalah para ulama. Ya, kita kembalikan kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan banyak nasihat para ulama ya bertebaran. Secara umum, pembelaan ya kita sebagai muslim dengan muslim yang lain, Nabi menggambarkan seperti apa? Satu tubuh. Jadi harus ada rasa ya. Namanya badan itu kalau ada sebagian ujung jari sakit, yang lainnya pun ikut merasakan gitu. Lidahnya bilang aduh, itu hatinya berkeluh kesah, matanya menetes, sakit macam-macam, jadi sampai demam dan seterusnya kadang-kadang. Ya, artinya begitu. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk saling menyayangi dan mencintai sesama kaum muslimin secara umum. Maka kalau ada saudara kita sama muslim yang sakit, kita menjenguk sesuai kemampuan. Kita memberi bantuan, yang kekurangan juga kita bantu. Yang kesulitan, kerepotan, kita beri kemudahan. Ya, pokoknya apa yang bisa kita lakukan, kita bantu. Adapun bantuan berupa perang dan sebagainya, yaitu tugas negara-negara. Itu biar negara yang memutuskan itu ya, bukan pembicaraan orang awam, maksudnya orang-orang rakyat biasa. Biarlah negara yang mengendalikan itu, karena kalau jihad itu tidak diatur oleh negara akan terjadi kekacauan. Bahkan mungkin perang di sana akan bisa merembet perang ke dalam negeri gitu. Ketika orang mau berangkat perang dilarang oleh pemerintah, akhirnya perang sendiri rakyat dengan pemerintah misalnya. Ya, seperti itu. Dan sensitif ya kalau sudah isu-isu perang, isu-isu politik itu sensitif. Orang itu ketika dilarang nanti menuduh yang melarang berarti pro sana dan sebagainya, seperti itulah.
Itulah sensitif dalam hal itu, sama seperti dunia politik. Politik kita ini mau pilihan pemilu presiden dan sebagainya juga seperti itu ya. Bisa lebih seru dari isu Palestina itu. Ya semuanya semuanya ada kaitannya dengan kehidupan kita ya. Tapi setidaknya masalah Palestina tidak boleh kita remehkan juga. Jadi intinya kita berusaha membantu sesuai kemampuan kita ya. Kapasitas kita sebagai apa? Secara umum kaum muslimin mampunya berdoa. Bisa lebih dari berdoa, jadi paling minimal berdoa. Yang lebih dari doa misalnya bisa membuat informasi-informasi yang bermanfaat bagi saudara sama muslim, memberikan pencerahan, ya silahkan. Ya, jadi karena apa? Yang namanya perang itu pasti ada perang berita. Kalau berita itu tidak dikanter dengan berita, ya akan tenggelam kebenaran. Yang menang pasti yang beritanya viral. Jadi penguasa dunia saat ini adalah yang menguasai berita. Makanya kalau berita sumbernya cuma dari barat, dari Israel, dengan kantor beritanya, dibantu Inggris, Prancis, dan sebagainya, ya dunia akan gampang saja mengecap bahwasanya Palestina itu yang bermasalah gitu kan. Nah, maka itu juga dilawan dengan berita juga. Nah, yang memiliki kemampuan berjihad melalui jalur berita silahkan. Karena kalau dulu orang mau menggunakan berita tuh harus punya kantor berita ya. Kalau atau tidak setidaknya punya studio televisi, koran atau radio. Kalau sekarang dengan medsos semua orang bisa mendukung berita-berita yang bermanfaat. Sebarkan berita yang benar kalau kita tahu ya. Kalau nggak tahu ya sudah. Sesuai kemampuan saja ya, sesuai kemampuan. Jadi hal-hal yang memang berkaitan dengan isu-isu Palestina ya kita sebagai seorang muslim pasti akan lebih percaya ketika berita itu berasal dari sesama kaum muslimin. Kalau sudah berita itu berasal dari mereka orang-orang kafir, banyak yang sudah dirubah ya. Berita itu gampang sekali dirubah-rubah. Sejarah itu bisa berubah. Ya. Berita sekarang pun bisa berubah. Mudah sekali ya. Yang namanya kejadian itu bisa dirubah-rubah. Ya, maka yang bisa berperan andil di situ ikut menyebarkan berita yang benar, silahkan. Kemudian juga yang ingin membantu bantuan berupa dana, ya, kekuatan logistik dan sebagainya, obat-obatan dan sebagainya, silahkan disalurkan. Ya, jadi itu tidak melanggar aturan saya kira ya, karena ada juga orang yang menyayangkan katanya nggak boleh ngasih-ngasih bantuan. Kenapa bantuan nggak boleh? Termasuk juga kawan-kawan yang mau memboikot produk-produk yang mendukung Israel, itu juga bagian dari jihad. Ya apa yang bisa kita lakukan? Masa kita rela, misal toko sebelah suka dukung orang yang main misalnya pelacuran itu, mendanai pelacuran misalnya. Toko sebelah mendanai itu, masa kita mau rela mendukung belanja di situ kan enggak. Ya, walaupun di balik itu pro kontra selalu ada ya. Katanya ketika kita boikot produk tertentu, itu yang menjerit ya karyawan yang ada di situ orang-orang muslim juga. Ya, pasti. Pasti ada itu. Cuma kalau secara keseluruhan tetap itu ada pengaruhnya kepada Israel juga gitu. Ya itulah perang. Makanya kita harus sama-sama menderita gitu. Sebagaimana orang Palestina menderita, kita juga berkorban gitu. Ya kalau merasa di perusahaan yang diboikotnya sekarang lagi bangkrut, ya akhirnya harus kehilangan pekerjaan, ya nggak masalah, cari pekerjaan yang lain. Itu masih lebih ringan daripada rakyat Palestina ya. Mereka nggak cuma kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, kehilangan bayi gitu. Bayi-bayi kecil itu mereka, bagaimana kita nggak merasakan itu ya. Makanya kalau kita saksikan itu kita pasti akan
ingin membantu apa yang bisa kita bantu gitu. Apa yang kita bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya masalah pro dan kontra Hamas itu Syiah lah atau apa ini segala macam. Susah kita menimba informasi itu. Ada yang mengatakan Hamas itu bentukan dari Israel agar Israel bisa menyerang Palestina, menghabisi Palestina sebagaimana dulu ISIS bentukan Amerika biar segala macam itu semua wallahu alam ya, kita di luar nalar kita lah. Ya kita hanya sekedar tahu dohirnya saja ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan dan itu sebagai bukti ya, di hadapan Allah kelak bahwasanya kita termasuk orang yang peduli terhadap saudara kita. Wallahu a'lam ya. Sebatas itu yang saya tahu. Ya. Iya, menyerang Saudi. Ya. Malahan Saudi kenapa? Oh iya. Iya. Itulah informasi, sebatas informasi. Orang itu salah informasi akan salah menilai, salah menghukumi pasti. Ya sudah kita saling memaklumi saja karena memang namanya orang lagi panas gitu kan. Ngertinya saudara nggak bantu, padahal bantu, cuma nggak tahu ya, faktor nggak tahu gitu. Dan pasti ya namanya hal itu terjadi dalam peperangan. Ini belum perang besar ya. Makanya kalau saya berharap Palestina ini nggak usah berhenti perang, nggak usah gencatan senjata gitu, nggak usah PBB lagi berbicara udah selesai gencatan senjata, nggak usah dituruti itu, biarlah perang terus gitu sampai kiamat, biarlah perang dunia ketiga gitu, memang ya sudah perang akhir zaman gitu, biar selesai sekalian perang kiamat gitu. Kalau gencatan senjata terus capek kita, dia melihat rakyat Palestina yang selalu menjadi korban gitu, hanya begitu begitu terus. Ya masalah Saudi nggak secara dohir nggak bantu misalnya, itu bagian dari politik negara kan, nggak gampang gitu, nggak gampang begitu. Atau mungkin juga ada oknum di Saudi sendiri sekarang sedang dipegang oleh orang yang mungkin nggak terlalu berpihak ke Islam, ya kita nggak tahu karena punya target-target tertentu ya, kita nggak tahu, semua itu berkaitan dengan politik. Gelap ya, dunia politik itu gelap, banyak intrik, banyak trik kita yang nggak tahu lah, Allahu a'lam. Tapi yang namanya pejuang ya udah berjuang saja lah, nggak usah saling mencela, nggak usah saling merendahkan. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh saudara kita. Bisa jadi kita merendahkan orang lain, ternyata orang lain itulah yang lebih lebih besar jasanya, kita nggak tahu. Dari dulu Saudi itu berjuang. Dari dulu Saudi memberikan tempat untuk orang Palestina untuk tinggal di Saudi, langsung diberi warga negara. Kalau negara lain cuma ditampung pengungsi. Saudi langsung dikasih warga negara. Dari dulu yang namanya rumah sakit, biaya perang di sana juga Saudi paling besar bantuannya. Bahkan rajanya sendiri dulu zaman raja yang sebelum sekarang itu bantuannya besar. Secara pribadi gitu, bantuannya besar. Tapi kalau dimaksud nggak bantu perang militer dan sebagainya, memang itu berkaitan dengan dunia, nggak gampang, nggak segampang itu. Seandainya tiba-tiba Saudi ikut perang gitu, apa nggak khawatir langsung Mekah Medina dibom gitu? Ya itu resiko-resiko begitu pasti ada gitu. Internasional gitu. Kita berhadapan dengan dunia internasional. Israel itu di belakangnya itu sekutu gitu. Amerika, Inggris, ya negara-negara itu. PBB termasuk di belakang Israel. Jadi walaupun kemarin menang di PBB Palestina yang menang, ya itu kan cuma menang untuk gencatan senjata kan. Maksudnya cuma dimain-mainin aja, nanti ya udah gencatan senjata, nanti diserang lagi udah. Walaupun gencatan senjata mereka juga dipenjara gitu. Artinya mereka ditekan. Mereka orang-orang yang di boykot, orang-orang yang di isolir, isolasi.
Intinya itu kejahatan perang. Ya nggak usah dengerin isu-isu begitu. Nggak usah terlalu larut mengikuti isu-isu begitu. Penting kita doakan, kita lanjutkan perjuangan kita apa yang bisa kita lakukan. Allahu a'lam. Terus ada lagi? Udah? Udah ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.